Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Amalia Nisa Ervan, NIM 1901080023 semester 7 kelas 8. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya buat, yaitu makalah tentang real-time PCR, Polymer Chain Research. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. PCR real-time dapat digunakan secara kuantitatif atau PCR real-time kuantitatif dan semi-kuantitatif, yaitu di atas atau di bawah sejumlah molekul DNA, atau PCR real-time semi-kuantitatif, dua metode umum untuk mendeteksi produk PCR dan dalam PCR real-time adalah satu pewarna fluoresen non-spesifik yang berinteraksi dengan DNA beruntai ganda dan dua urutan spesifik DNA pro yang terdiri dari oligonuklida yang diberi label dengan reporter fluoresen yang memungkinkan deteksi hanya sebelah probe hibriasi dengan urutan komplementer. Yang kedua, yaitu pengertian real-time polymer chain research atau disebut dengan PCR, adalah teknik yang digunakan untuk memonitor progres reaksi PCR pada waktu yang sama. Dan real-time PCR juga dikenal sebagai quantitative PCR atau qPCR. Jumlah produk PCR atau DNA, cDNA atau RNA yang relatif sedikit dapat dihitung secara kuantitatif. Real-time PCR memiliki sensitivitas tinggi dan lebih spesifik untuk produk PCR tertentu. Real-time PCR juga meliputi real-time PCR, di mana PCR dilakukan secara real-time menggunakan enzim reverse transkriptase secara langsung pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya itu prinsip kerja real-time polymer chain research atau PCR. Prinsip kerjanya didasarkan pada deteksi fluoresensi yang diproduksi oleh molekul reporter yang meningkatkan sejalan dengan berlangsungnya proses PCR. Yang pertama, denaturation atau denaturasi. Pada proses denaturasi, panas mempengaruhi standar DNA akan terus menjadi DNA beruntai tunggal atau single stranded. Yang kedua, annealing atau penempelan 55-65 derajat Celcius. Pada tahap penempelan ini, suhu annealing primer akan menempel dari berkaitan pada daerah komplementer pada sekuen single stranded DNA. Yang ketiga, extension atau legasi 72 Celcius derajat. Pada suhu ini, tag polymer melakukan pemanjangan membentuk strand DNA baru. Yang terakhir adalah manfaat real-time PCR, yaitu digunakan untuk mengendalikan DNA target di suatu organisme yang bertujuan untuk mengetahui kualitas DNA target. Selain itu, alatnya juga dapat melihat kualitas DNA secara relatif, ekspresi gen, kuantifikasi mRNA, deteksi keberadaan DNA target, menentukan jenis SNP single nucleon polymerism, menentukan kurva TEM melting kurva, dan melakukan screening high resolution melting HRM. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.